Kebakaran hebat terjadi di kawasan smelter milik perusahaan tambang PT Indonesia WDB Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Selasa kemarin. 15 karyawan sempat terjebak sehingga mengalami luka bakar serius, bahkan 5 orang diantaranya harus dibawa ke Jakarta untuk penanganan medis yang lebih baik. Kebakaran diduga disebabkan karena percikan api sebuah tungku di dalam smelter yang membakar bangunan. Akibat kejadian tersebut, maka pihak Polres Haltang langsung segera turun ke TKP dan melakukan olah TKP untuk mendapatkan penyebab daripada kebakaran tersebut, sekaligus untuk melakukan langkah kepolisian yang diperlukan nantinya. Hingga kini pihak perusahaan belum memberi penjelasan resmi dan masih menunggu investigasi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pengendara motor kocar kacir hindari razia parkir liar. Demo menuntut transparansi kegiatan perangkat desa berlangsung ricuh. Gempa bumi magnitudo 6,1 guncang Maluku Tengah dan berpotensi tsunami. Di pelabuhan Cap. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi razia parkir liar di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Membuat panik sejumlah pengendara motor. Mereka lari menghindari razia. Sejumlah pengemudi ojek online kocar kacir saat mengetahui kedatangan petugas Dinas Perhubungan dalam razia parkir liar di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Bahkan seorang pengemudi ojol tarik-menarik sepeda motor dengan petugas, namun usahanya sia-sia. Begitu juga dengan pengendara motor lainnya yang tampak pasrah dengan kepungan petugas. Mereka tak menyangka terkena razia parkir liar. Sepeda motor yang terkena razia kemudian diangkut ke atas truk Dinas Perhubungan. Emang biasa parkir di sini atau gimana, Bang? Lagi makan. Bukan biasa parkir, lagi makan. Sejumlah pengemudi ojol berdalih sedang menyantap makan siang di warung nasi. Selain melanggar ketertiban umum karena menghambat trotoar pejalan kaki, keberadaan para pengemudi ojol yang kerap berkerumun juga dianggap rentan terpapar COVID-19. Masyarakat yang parkir motor di trotoar atau fasilitas umum karena menghambat pengguna pejalan kaki pasum tersebut. Dan adanya laporan dari masyarakat pengguna jalan kaki yang terhambat karena adanya parkir motor di pasum. Seluruh kendaraan yang terkena razia parkir liar dibawa ke kantor Sudin Perhubungan dengan jerat sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan remaja kocar kacir saat dirazia petugas gabungan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kabur karena berkerumun tanpa menggunakan masker. Puluhan remaja yang tengah berkumpul di bawah flyover Kecamatan Peterongan ini langsung berhamburan saat melihat kedatangan petugas. Mereka kabur karena takut ditangkap lantaran tak menggunakan masker. Para remaja yang tertangkap kemudian disanksi push up karena telah melanggar protokol kesehatan. Petugas juga melakukan penggeledahan untuk memastikan tidak ada yang membawa barang terlarang. Selanjutnya, petugas membagikan masker kepada para remaja ini. Dan malam ini kita gabungan bisa menjaring sekitar 12 ya,
mereka yang melanggar prokes sudah ditindak oleh dari Satpol langsung Pak Kabid, dan untuk hal-hal lain juga kita laksanakan penggeledahan. Dimungkinkan ada ditemukan barang-barang yang berbahaya seperti sajam, narkoba, dan lain-lain. Petugas akan terus melakukan razia untuk memastikan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Demonstrasi mahasiswa di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinjai, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Kericuhan bermula saat seseorang yang diduga kepala desa setempat merebut spanduk yang dibentangkan demonstran. Demonstrasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Indonesia awalnya berlangsung damai. Namun saat orasi tiba-tiba ada seseorang yang diduga kepala desa menarik spanduk yang dibentangkan mahasiswa. Kemudian sejumlah orang lainnya juga merangsek ke arah demonstran hingga terjadi aksi saling dorong dan adu pukul. Petugas yang berjaga berupaya melerai kedua pihak. Demonstrasi yang digelar di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinjai di Kelurahan Alehanu, Sinjai menyoroti hasil kegiatan studi banding ke Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Menurut demonstran, kegiatan studi banding puluhan kepala desa dan ketua PKK hanya menghabiskan anggaran. Eksekusi sebuah rumah di Jalan Tawangsari, Semarang yang dilakukan PT KAI Daop 4 Semarang diwarnai ketegangan. Kuasa hukum penghuni rumah diusir oleh sekelompok orang dari pihak eksekutor. Kuasa hukum pemilik rumah yang bersengketa dengan PT KAI diusir petugas karena menghalangi eksekusi. Ketegangan ini terjadi cukup lama hingga mengganggu proses eksekusi. Kuasa hukum pemilik rumah, Dwi Aprianto, mengaku merasa kecewa atas eksekusi ini karena belum ada putusan pengadilan. Dwi akan melaporkan eksekusi ini sebagai pengrusakan kepada polisi. KAI Daop 4 Semarang mengatakan pihaknya melakukan penertiban terhadap aset PT KAI yang dikuasai pihak lain. Tentang proses hukum yang berjalan, PT KAI juga mengatakan status dari kasus ini ditolak oleh pengadilan. Di perumahan Tawangsari ini masih banyak rumah yang menjadi aset PT KAI dikuasai oleh pihak lain. Kecewa dengan langkah yang diambil sama PT Kereta Api Indonesia karena terlalu arogan dengan melakukan eksekusi tanpa putusan dari pengadilan. Seperti ini eksekusinya kita anggap eksekusi liar yang dilakukan sama ini bangunan seluas 160 meter persegi dengan luasan tanah 704 meter persegi. Ini merupakan rumah perusahaan PT Kereta Api yang wajib dilindungi dan saat ini ditertibkan karena ditempati oleh Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang wilayah Pulau Seram, Maluku Tengah sore tadi. Menurut informasi awal BMKG, gempa berpotensi tsunami. Warga di Pulau Seram, Maluku Utara berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6,1. BMKG menyatakan gempa ini berpotensi tsunami. BMKG mengimbau masyarakat segera menjauhi pantai dan bergegas menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk keamanan. Air pasang surut akibat gempa. Kita ke informasi lain, pemirsa, pihak Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan mendata warga yang memiliki hewan peliharaan dan akan memberikan vaksin rabies. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi korban yang tewas akibat digigit anjing. Pihak Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan siang tadi mendatangi rumah duka bocah 10 tahun yang tewas usai digigit anjing. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kelurahan saat ini tengah melakukan pendataan terhadap warga Kelurahan Mangga yang memiliki hewan peliharaan. Pihak kelurahan melalui kepala lingkungan sudah berulang kali mengingatkan kepada warga agar tidak melepas hewan peliharaannya. Memelihara hewan, dan kalaupun memang sudah memelihara, mohon seperti yang disampaikan melalui grup lingkungan, kita akan vaksin secepatnya, ya. Dan yang punya peliharaan anjing juga agar tetap dirantai dan sama-sama saling menjaga hewan peliharaan. Masuk aja bang, izin bang.
Sebelumnya, korban berusia 10 tahun yang tewas digigit anjing saat melintas di depan rumah tetangganya, Kamis lalu ini sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan. Namun beberapa hari kemudian, bagian kaki korban yang digigit anjing lumpuh. Korban juga hilang ingatan dan terus buang air besar hingga meninggal dunia. Almarhum ini melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya Bang. Nah lalu di rumah terduga ini terbukalah pagarnya itu. Nah karena si terduga ini mau beli air galon lah. Nah lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Sementara itu, anjing yang menggigit korban telah diamankan petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan sadis yang membunuh istri dan anaknya di Kutai Timur, Kalimantan Timur diperiksa polisi. Dugaan sementara karena motif ekonomi. Inilah pelaku pembunuhan sadis istri dan anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku di Polres Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengetahui motif di balik pembunuhan sadis. Dugaan sementara terkait masalah ekonomi. Namun tes kejiwaan juga akan dilakukan polisi karena pelaku mengaku tidak sadarkan diri saat menghabisi nyawa istri dan anaknya. Pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih psikologisnya masih belum baik lah, memberontak dan mencoba untuk melakukan bunuh diri ya gitu. Jadi ditemukan ada sayatan di leher sama melukai alat kelaminnya sendiri. Sebelumnya pelaku membunuh anak istrinya yang berada di rumah dengan parang. Usai membunuh, pelaku mendatangi masjid dalam keadaan tanpa busana dan akan menyerang jemaah masjid. Warga langsung menangkap pelaku dan melapor ke polisi. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Pembunuhan terhadap keluarga karena motif ekonomi juga pernah terjadi di Malang, Jawa Timur dan Nias, Sumatera Utara. Di Malang, seorang anak tega membunuh ibunya karena mendapat bisikan gaib akan mendapatkan harta karun. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya di Malang, Jawa Timur. Pembunuhan dilatar belakangi oleh urusan harta karun. Pelaku mendapat bisikan gaib untuk menghabisi korban dengan memasukkan dalam lubang dan dikubur dengan posisi kepala di bawah. Menurut keterangan polisi, pelaku dan korban sama-sama meyakini ada harta karun yang terpendam di sebuah bangunan kosong milik pembangkit listrik Jawa dan Bali. Keyakinan itu didapat setelah korban dan pelaku bertemu dengan seorang paranormal di Blitar. Sementara itu di Nias, Sumatera Utara, seorang ibu tega membunuh 3 anaknya di rumah. Jasad 3 anak laki-laki ini ditemukan warga setempat. Pembunuhan berawal saat suami bersama keluarga meninggalkan tersangka dan 3 korban untuk memberikan hak suara di tempat pemungutan suara yang berjarak 5 km dari rumah. Usai memberikan hak pilih, keluarga yang pulang mendapati suasana rumah yang sepi dan pintu tidak terkunci. Keluarga terkejut saat mendapati 3 bersaudara yang masih berusia 5, 4, dan 2 tahun meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dengan ada tersangka di sampingnya. Motif tersangka tega menghabisi nyawa anaknya ini karena himpitan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyiram air keras terhadap guru TK di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan ditangkap. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.